Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang budiman, pada pertemuan kali ini kita insyaallah akan membahas hukum nun mati dan bagaimana cara membaca hukum nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28. Ada 5 hukum nun mati atau tanwin jika bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28. Yang pertama adalah izhar. Dikatakan izhar, ia adalah sangat jelas. Maka ketika kita membaca nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar yang 6 harus dibaca dengan jelas. Contoh, aliman hakima, tajri min tahtihal anhar, min ghillin kullun amana. Catatan, ada 2 catatan ketika kita membaca izhar. Yang pertama, tidak boleh berhenti. Tajri min tahtihal anhar, tidak boleh berhenti. Dan yang kedua, dia harus cepat. Tajri min tahtihal anhar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah idgham bi gunnah. Namanya adalah idgham. Idgham memasukkan gunnah, dengung, memasukkan dengan dengung. Contoh, faman ya'mal wujuhu yawmaidin na'imah. Ada 2 catatan pada idgham bi gunnah. Yang pertama, harus memastikan kita memasukkan nun mati atau tanwin kepada huruf yang 4, nun, waw, mim, dan ya. Harus kita masukkan. Dan yang kedua adalah dipastikan karena dia gunnah, itu dia terasa gunnahnya di hidung. Contoh, faman ya'mal wujuhu yawmaidin na'imah. Terasa di hidung karena adalah dia memasukkan dengan dengung. Yang ketiga, hukum nun mati atau tanwin adalah idgham bila gunnah, memasukkan dengan tanpa dengung. Ada 1 catatan pada idgham bila gunnah, yakni harus dibaca dengan cepat. Contoh, mir rabbihim min ladun hakim. Yang keempat adalah ikhfa. Namanya ikhfa, samar. Maka ketika kita membaca nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, ia harus dibaca dengan samar. Tapi ada 2 catatan di ikhfa. Pertama adalah mulut kita sudah membentuk huruf yang akan kita sebut. Contoh, intaliqu fi dhillim mawdud, anzalna, man dzalladzi amalan salihah. Ini yang pertama catatannya, mulut kita sudah membentuk huruf yang akan kita sebut. Yang kedua adalah khusus untuk qaf dan kaf, maka dia harus terbunyikan seperti bunyinya eng. Contoh, min qablikum, minkum. Ini yang keempat. Yang kelima, hukum nun mati atau tanwin disebut dengan iqlab. Ini yang perlu kita jelaskan, bahwa iqlab itu bukan artinya membalik seperti yang dikatakan oleh orang menukar suara mim
menukar suara nun menjadi suara mim, tidak. Tapi bagaimana kita menjadikan suara nun mati atau tanwin itu mirip dengan suara mim, dengan satu catatan. Ketika kita membaca nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bibir kita tidak rapat dengan membaca seperti ini, mim ba'di, tidak. Karena menukar itu tidak sempurna, yang kita tukarkan harus sama. Misalnya uang 10.000 kita tukar, nominalnya 10.000 tapi bentuknya berbeda, maka ketika kita membaca nun mati atau tanwin bertemu dengan ba yang disebut dengan iqlab, yang artinya as-sarfu, menukar, maka seperti ini cara membacanya. Catatannya tadi satu, mulut tidak rapat, mim ba'di, tapi mim ba'di, mim ba'di. Contoh, min ba'di ma tabayyana lahum. Inilah yang sebenarnya catatan-catatan yang terpenting yang harus kita ketahui ketika kita membaca hukum nun mati atau tanwin yang berjumlah dengan huruf, bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.